Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Mari sahabat kita bantu Palestina. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 111, mahar pernikahan Muhammad. Saksikanlah para hadirin, kata Warakah bin Naufal dengan suara agak keras. Saksikanlah bahwa aku menikahkan Khadijah dengan Muhammad, dengan mas kawin senilai 12 ekor unta betina, kambing sedekah. Setelah upacara resmi pernikahan selesai, Muhammad memerintahkan agar seekor kambing disembelih di depan pintu rumah Khadijah dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin. Itu belum termasuk para undangan yang menghadiri jamuan pada malam harinya. Jadi, selain diundang jamuan makan, fakir miskin pun dapat membawa pulang ke rumah beberapa kantung daging. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 112. Dinding Ka'bah retak karena banjir. Muhammad bukankah orang yang suka berpangku tangan, tetapi aktif bergaul dalam masyarakat. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang membuat nama Muhammad menjadi semakin harum. Peristiwa itu didahului oleh banjir besar yang melanda Mekah. Bukit-bukit di sekitar Mekah tanpa ampun menumpahkan air hujan yang jarang turun itu ke kota yang tepat berada di bawah. Banjir itu menyebabkan dinding Ka'bah yang memang sudah lapuk jadi retak dan terancam runtuh. Sebenarnya, sebelum banjir tiba, sudah ada gagasan untuk memperbaiki Ka'bah, tetapi orang-orang takut apabila Tuhan Ka'bah marah. Setelah banjir, tidak bisa dielakkan lagi bahwa dinding Ka'bah harus diperbaiki dan ditinggikan. Bersambung, kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 113. Perbaikan Ka'bah. Waktu itu juga tersiar berita ada sebuah kapal Romawi terdampar di Laut Merah dekat dengan pelabuhan Syuwaibah. Kapten kapal bernama Bakum seorang Nasrani yang berasal dari Mesir. Orang-orang Mekah mengutus Walid bin Mughirah untuk membeli kapal itu, membongkar kayunya untuk membangun kembali Ka'bah. Bakum pun akhirnya dikontrak sebagai ahli kayu. Pada mulanya, tidak seorang pun berani membongkar dinding Ka'bah walau sedikit, karena takut dikutuk Tuhan. Mereka masih ingat dengan jelas apa yang menimpa Abrahah dan pasukan gajahnya saat ingin menghancurkan Ka'bah. Walid bin Mughirah memberanikan diri merombak sudut bangunan bagian selatan. Setelah itu, ia menunggu sampai besok. Ketika pagi tiba dan ia tidak juga dikutuk, mereka pun mulai melakukan pembenahan Ka'bah.